Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa wal azizul ghafur. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Direktur yang kula hormati, sedaya keluarga besar BMT Giri Harta Syariah ingkang kula aturaken mugi tansah sehat walafiat. Mugi tansah dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi selamat sedaya saking corona. Mugi-mugi benjang mlebet swarga sedaya. Wonten ing mukadimah kita aturaken dawuhipun Allah, bilih panci kita gesang niku diuji. Bahkan tujuan dari penciptaan kita, menghidupkannya Allah untuk kita ini, dihidupkannya kita oleh Allah ini hanya untuk diuji, tidak lain dari itu. Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah itu yang menciptakan kematian atau dulu barang mati dan kehidupan yang kemudian jadi barang hidup supaya yabluwakum. Allah menguji kalian. Untuk apa kok diuji? Kenapa tidak? Allah kan kuasa. Udah dihidupkan kemudian masukkan surga semua, sudah beres. Kenapa diuji? Nah, bahasa saya bukan untuk kita ini punya nilai saja, tapi supaya kita layak atau tidak nanti ke surga. Jadi ujian itu tidak sekedar dia bisa atau tidak melewati ujian, tidak seperti itu. Tapi biar kita ini berproses. Termasuk ini, kenapa ada virus yang oleh Allah ditebar di seluruh alam ini? Ini ujian bagi kita. Bagaimana kita mensikapi? Ada dua kelompok ekstrim yang meskipun tidak disebut tapi bisa dari pembicaraannya itu kelihatan. Kelompok Jabariyah, kelompok yang meyakini Allah itu maha kuasa, mati wis ana jadwale, lara atau sehat, musibah itu sudah ada ditulis di Lauh Mahfuz sebelum 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, memang ada hujahnya semua. Kemudian jadi menganggap ini nggak ada apa-apa. Dasare takdire mati ora ana corona ki ya mati. Nek takdire lara lah mbok ora ana corona ki ya lara. Ini kelompok Jabariyah. Ada yang kelompok sebaliknya, Qadariyah. Yang manusia itu diberi kemampuan untuk memilih, pilih sehat atau pilih sakit, pilih hidup atau pilih mati. Termasuk surga itu bukan karena Allah, tapi pilihan manusia, surga atau neraka. Maka kemudian mensikapi penyakit ini berbeda sekali. Jadi saking sakit tidaknya karena virus ini tergantung seluruhnya 100% manusia, maka dia memborong masker, ya kan? Nanti kalau ada lockdown itu borong sarimi, borong apapun, sak eneng-enenge sarunge bojone ketok-ketok nggo masker. Pokoknya stres. Jadi sangat meyakini bahwa ini tergantung manusianya, sehingga dikatakan iki nek do tertib karo jenenge metode lockdown di karantina iki mesti rampung. Padahal bagi Allah meskipun dikunci mati, ditutup, tidak bergerak semua, kalau Allah tebarkan tetap kena semua. Nah terus kita bagaimana? Mau ikut kelompok yang mana? Nah ini yang akan kita bahas. Kemudian mukadimah saya yang kedua. Tadi saya sampaikan, saya bacakan alladzi arsala rasulahu bil huda. Jadi enggak usah sedih, enggak usah khawatir, enggak usah stres lah, enggak usah galau. Allah itu ketika hambanya menghadapi ujian darinya, Allah menunjuk Al-Mustafa, pilihannya Allah untuk menjadi contoh. Bagaimana Rasul ketika itu menghadapi taun, Rasul menghadapi penyakit, Rasul menghadapi wabah. Karena tidak hanya Rasul, sebelum Rasul ada, para sahabat juga ada. Sehingga nggak usah khawatir, begitu. Maka kemudian dari sini muncul
kelompok yang ketiga namanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana ikhtiar itu penting, tapi akhirnya penentunya diyakini Allah. Manusia hanya sak derma usaha, nanti yang menentukan sakit tidaknya mati atau tetap hidup siapa? Allah. Itu kelompok yang ketiga, kelompok tengah-tengah, orang ekstrim. Tapi kalau ada ustadz, mati itu sudah ditentukan, kenapa mesti pusing, kenapa mesti panik? Nah, itu kelompok-kelompok sih meyakini Jabariyah, kelompok meyakini segala kekuasaan ada pada tangan Allah. Tapi ada kelompok yang sampai stres, pokoknya ini harus tidak boleh sedikit pun keluar dari rumah, melirik Jabar oleh saking seremnya. Nah, itu juga meyakini bahwa penyakit itu bisa dihindari karena upaya usaha manusia, sehingga tidak berpikir kalau di luar sana itu juga Allah berkuasa. Meskipun Rasul juga menyampaikan, meskipun bersembunyi, kalau Allah takdirkan sakit ya sakit, meskipun masuk ruangan yang tidak bisa ditembus siapapun, kalau Allah menghendaki mati tetap masuk malaikat ke situ. Untuk itu kita ambil jalan tengah, tidak stres tapi juga tidak meremehkan. Kasus real yang saya alami dulu ketika SD itu, saya cilik banget ya, segini gede sih deh, kering. Wedi karo ular tahun lewat dari SD Muhammadiyah itu, lewat kulon PK, dulu belum ada PKO, lewat tempat tirin iki dulu nang wit gude. Ngerti wit gude ana coklat-coklat nemplek jeneng ular tahun. Saya bayangke langsung mengkorok wedi saking gilane, lari itu sampai nyingkiri wit gude itu mungkin 10 meter, akhir keperosok nang kalenan. Sungguh-sungguh terjadi. Kalau saking ngomelayu karo ngemati ular tahun. Padahal ular tahun iki ya ora nguyak. Metu andingin ora ndemok nul ngono ya ora apa-apa. Kenapa Mas dadak saking wedi? Itu waktu kecil. Kemudian waktu besar, karena setelah saya punya anak 5 ternyata membesar. Saya meremehkan, saya gawe kandang murai itu, ada 15 kandang yang baru itu, teploke kan rada dhuwur sik dienggo netes-netes. Lah wis netes kiye-kiye gitu. Ana jelendiran. Nah, jelendiran iki mlaku. Oh, genah kala cengking. Kuwi nek ngantek mlebu nggon anakan, gek ngentuk ngono ya 4,5. Ilang ora sida nyaur utang ya. Lah iki rek gandeng gur kala cengking, golek apa-apa ora ana, cukup pulpen, kek rada jinjit tak lebokke saka dhuwur ngene blakak, tak pencet. Ternyata setelah kepencet kepalanya buntute nyelentir. Nah, saya nganggep remeh kalau jengking, alah pides kalau ngumpul pulpen mati. Ternyata kepalanya boleh mati, tapi buntute lek urip. Lah itu. Kemudian kena juga, akhirnya sekesuk malah ora iso gawean apa. Itu sehingga sifat ekstrim itu membahayakan. Terlalu panik, takut, seakan-akan kita nggak bisa apa-apa gitu. Itu juga membahayakan. Terlalu menyepelekan, alah gur virus cilik ini, lawang Jawa iki beton we kolu. Apa meneh gur cilik-cilik, kapal selam we kayak duduk. Begitu. Kadang itu sifat-sifat ekstrim. Nah, terus bagaimana kita? Nah, gitu. Kita kembali kepada ayat. Seandainya ada perbedaan, ada dua pendapat yang ekstrim, maka Allah dawuh, Rasul juga menyampaikan, hendaklah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Allah menyampaikan di surat Al-Baqarah 153, saya ulangi, surat Al-Baqarah ayat 153, Allah yang maha benar tidak mungkin salah selamanya, itu menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Ini yang perlu kita kaji. Wong iman sing wis ora ragu marang Allah lan dina akhir, kalau orang beriman itu kasih Allah, maka bahasa yang saya sampaikan, wahai kekasihku, begitu. Kalau biar agak gimana gitu. Jadi Allah menyebut orang beriman, kita ini kekasihnya, sehingga Allah berfirman itu dengan bahasa wahai kekasihku. Nah, begitu. Jadi kan yang yakin dengan Allah tanpa ragu dan sudah dikasih, dicintai Allah. Istainu, mbok nek nang cobaan sik sampai meresahkan itu, njaluk tulung marang Gusti Allah, bisa beri kalawan sobar, wassolati lan salat.
Nah, sabar ini ada maknanya, jenengan bisa cek di tafsir. Para mufasir memaknai as-sabru adapun yang dimaksud sabar itu al-imsaku fi taatillahi taala. Jadi tetap taat apapun ya, yang terjadi kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menyatakan ittaqullah wa rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah, Rasul dan pemimpinmu, maka ketika corona ini merebak, Allah perintah apa, Rasul perintah apa, kemudian pemerintah kita memerintahkan apa, yang namanya sabar ya itu yang kita taati. Itu namanya sabar. Apapun jadinya, meskipun tonggo ora apa-apa neh. Iya ora apa-apa. Ning dawe ora gur masalah ora apa-apa nih, kon taat. Nah, sabar itu taat. Kalau pemerintah nanti memberlakukan tidak boleh kemana-mana, ya sudah. Bagaimana nanti ekonomi, bagaimana nanti keuntungan atau kerugian kita, bagaimana? Wah, itu belakangan. Ini keadaan luar biasa. Begitu. Jadi sabar itu senantiasa taat kepada Allah. Itu namanya sabar. Nah, ketika Allah perintahkan berikhtiar, Allah memerintahkan utusannya dan Rasul menyampaikan bagaimana ketika Allah turunkan ta'un. Ta'un itu penyakit yang tidak tampak oleh mata, yang puluhan ratusan ribu manusia mati. Nah, di zaman sahabat ada, di zaman sebelum Rasul juga ada namanya itu. Juga termasuk judar, lepra, kusta, panas gatel gitu, panas memerah nek di ditarik beridel. Gue bisa nular, salaman. Gue musuh gulungnya coplok beridel, ekstrim. Lepra itu mengerikan. Jadi corona itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding taun, dibanding zaman dulu. Termasuk dibanding virus-virus yang kemarin. Itu kan banyak virus. Ada SARS, ada MERS, ada Ebola, ada macam-macam. Itu juga sebenarnya mengerikan. Cuman belum ada si gepeng ini kemudian jadi biasa. Sebenarnya corona itu seandainya kembali kepada zaman dulu tidak ada HP, ya tidak ada kehilangan masker dan sebagainya. Mungkin paling hanya orang-orang tertentu yang begitu. Cuman ini sehingga menjadi besar dengan informasi yang merebak cepat, sehingga keresahan, sehingga dengan baca itu jadi resah. Kalau gitu nggak usah, selama ada corona itu dijual dulu, nanti beli lagi. Coba Rasul yang tidak pernah dusta itu menyatakan, nek sira kok ketemu wong sik kena virus, sing kena judam, sik kena lepra, sik kena taun, sik kena wabah, mlayu wa sira saka dheweke kaya mlayune sira diuyak singa. Kira-kira nek singa nguyak iki awake mline ngingkrik apa ya sifat kuping. Artinya ikhtiar kita untuk menghindar dari itu, atau kalau sudah kena bagaimana agar kita mengobati secepatnya itu harus sungguh-sungguh. Jadi ikhtiarnya maksimal. Begitu. Meskipun kemudian Rasul juga menyatakan setelah engkau ikhtiar lari nanti terserah Allah. Kalau toh seandainya kamu kena sakit juga, Rasul menyatakan sakitmu itu akan menebus seluruh dosamu yang pernah ada. Okay. Rasul menyatakan al-mu'minuna maradha. Nek wong mukmin kok maradha, kena sakit. Yudhibullahu, Allah menghilangkan khotoyahu, sak kabeh dosane wis pernah ana. Jadi nek umpama kena corona kok meriang, watuk pilek gitu, maka lorone kuwi mau dadi asbab, dadi penyebab Allah ngapura nyorek menghapus sak kabeh catatan dosa sing pernah ana. Pertanyaannya pilih sehat apa sok loro? Sehat. Nek sehat utuh dosane. Nek loro tinggal ngapura. Kemudian yang kedua Rasul sampaikan bahwa ketika kita sakit maka Allah akan sayangi kita. Bahkan Rasul menyatakan doa yang dikabulkan diantaranya doa orang yang sakit. Jadi nek waras wiris ndongane kurang khusuk, kurang tenanan, nek arek mati ngene iki ketoke rada fokus. Nah, ini kemudian dijamin. Pertanyaannya pilih sehat apa pilih meh mati? Oh sehat ya, tetap sehat. Nek sakit itu tadi dosa diampuni, doa dikabulkan. Yang ketiga disayang Allah. Innallaha ta'ala idza ahabba biqaumin ibtalahum. Kalau Allah sayang maka Allah akan kasih cobaan termasuk sakit itu, dan kemudian Allah akan lipat gandakan kasih sayang kepadanya.
Kemudian Allah akan gerakkan sanak saudaranya sayang kepadanya. Mula nek nang woloro gak kayak gloteh, pisang, jeruk. Bareng wis waras diuring-uring. Pertanyaannya pilih waras apa loro? Oh, tetap pilih waras. Mboten pikantuk jeruk. Mboten napa-napa. Kemudian selanjutnya di antara fadilah dari sakit atau fadilul marid adalah kemudian Allah takdirkan ia terbebas atau istirahat dari kelelahan dunia. Nek wis sakit niku wis mboten kon mepe gabah, ora kon kerja bakti, ora rewang, ora target, wis pokoke jeneng ya lara. Malah kepenak gajine isih ana dikai gitu. Pilih sehat napa sakit? Sehat. Kok ya ora kepengin gitu. 5 fasilitas dosa di ngapura donga dikabulke ditersani Gusti Allah. Gek terus isik disayangi, isik ditersani sanak sedulur, isik dibebaske saka kecapean dunia. Seandainya toh kemudian mati, maka Rasul mengumumkan ada beberapa yang syahid. Di antara membela agama Allah dan mati itu syahid, dan kena wabah taun termasuk corona itu mati, kategori syahid. Yadkhul jannah bi ghairi hisab. Wis gek mlebu swarga. Pertanyaannya pilih urip apa mati? Lho nek urip kan urip mesti swarga lho. Urip waras wiris maksiat malah gak ngerti penrunge malaikat. Nek iki gek glundung malah karo anu. Kula ambali jenengan renung keriyen. Masalah iki dicatet malaikat sapa sing jawab. Lah iki didhawuhi kon takon sih. Masuk ya mati, saiki ya mati. Lah bojoku piye nek isih melak ya paling ditemu wong. Lah anakku piye angsurane piye lah. Gerak ya. Jadi ketika ada seperti ini, ada wabah ini, apalagi ini sudah mendunia loh, tidak hanya di Italia, tidak hanya di Iran, tidak hanya di Korea, tidak ada di sumbernya, tapi semua. Kalau awal-awal kan 60, 70, 80, 125 negara. Sekarang hampir semua, tidak ada yang tidak. Gitu. Berarti sudah kemana-mana. Karena manusia tidak bisa dicegah untuk tidak berinteraksi. Begitu. Sulit, ya bisa tapi sulit. Nek orang memang, maka dieling-eling dewe Rasul iku, nek sira krungu kabar kok ana taun, kok ana wabah, mula melayu saka kono kuwi kaya dene melayumu diuyak singa. Kita ini sulit melaksanakan kecuali kalau BMT ini piknik ning Wiraloko diculke singane. Maksudnya tenanane le usaha kuwi. Masalahnya nek berdiuyak banyak ngono paling. Tapi Rasul mengumpamakan itu tidak seperti itu. Harus lari. Idza sami'tum bi ta'uni yen sira kok krungu kabar eneng taun, eneng wabah nggih. Fala tadkhulu mula aja pisan-pisan sira mlebu ilahi marang daerah kono kuwi. Begitu. Jadi nek eneng krungu enggak usah mencari masalah lah. Omongnya Wuhan ki ana corona mbok ayo BMT kiri artai karo piknike rono lah ora usah. Nek Bromo kurang menantang. Saiki nganggo banner gede go to Wuhan Giri Arta tanpa masker. Wah, iya. Nek Rasul dawuh golek masalah. Mbok percaya takdir-takdir kuwi jenenge golek perkara. Karena dewe Allah gitu Muhammad. Omongno ning kawulaku marang umatmu nek eneng kru kabar kono wis tak siksa mergo dolim do mangani codot do kemudian do gawe sop bayi ula gek tak kei kan ada juga gawe sop bayi ono maka suruh umatmu itu lari daripadanya sebagaimana larinya orang yang dikejar singa. Permasalahannya dorong tahu ngrasake duyak singa. Jadi ini yo ora tenanan. Nggih, kon prawi tetap yo piknik. Lah saya itu ngumpulke beberapa video setelah penyulang kemana-mana, prai tak baca sebagian ini loh jalur baru Ngalang Gading. Malah deceng lu orang welem mana. Wah, lagi jenenge lockdown. Wa idza waqa'a bi ardin. Yen to sira kok berdiam diri, kok mukim di tempat di situ sudah ada
taun, sudah ada wabah, sudah ada corona. Fala yahruju, mula aja metu minhu atau saka kono kuwi. Nggih, firara mergane sira arek mlayu minhu saka wabah kuwi. Nah, dulu saya memahami hadis ini apa ora bunuh diri ya, Nek. Ternyata Rasul itu bukan dokter tapi ahli, tahu persis karena ila wahyu yuha. Apa yang disampaikan itu hanya wahyu. Dan wahyu itu oleh Allah disampaikan kepada Nabi dan Nabi menyampaikan, nek sira krungu kabar ana wabah aja merono. Ning nek sira kok ndelalah ditakdirke eneng daerah kono aja metu. Lah ora padha karo bunuh diri. Enggak, ternyata di lockdown jangan boleh keluar, kemudian diatasi. Kalau hanya daerah sini yang kena, kemudian dokternya mencukupi, nanti akan teratasi. Tapi ketika mau mbro-mbro kabeh, dokternya ana 10, sementara sing lara iki 10 yuta. Kan ya sik engko memang go 14 dina. Tapi 14 dina itu dokter 10 ora iso ngrampungi pasien 10 yuta. Mula akeh sing neng sing awake waras ya kek goretes wae. Pemenang gesileng kaya tunggak besi ngene. Ora apa-apa. PP neng babat sedina ya ora masalah. Ning ana sik krah-krah. Nah. Ke akhirnya ambruk lara. Eneng sing ora kuat, imunitasnya rendah kemudian mati. Sehingga kenapa terjadi kematian di Italia itu? Karena tidak memungkinkan untuk tenaga medis menangani itu semua. Padahal juga bisa, tapi tidak memungkinkan, tempatnya tidak mungkin. Coba kalau Indonesia kayak berpulau-pulau, kayak wis kena kabeh, kayak kepilih ngirim dokter, kamu para nyebrang wih gak ada hilang, dia gak ada. Jadi itu. Ya udah, kalau pemerintah menyatakan ini kebijakannya untuk diliburkan, libur semua. Tapi nek tanggung-tanggung ya nanti tetap juga ada. Ya meskipun berkurang. Tapi ketika sekolah libur kemudian malah piknik, ya urung karuan nih. Bisa malah tambah ngobrol gitu. Itu. Maka mestinya kalau kebijakan itu diikuti dengan penjelasan yang jelas atau sampai detail sehingga tujuannya apa. Nah, seperti itu. Ini. Kembali kepada pembahasan tadi. Lantas kita mau ikut yang mana? Ya jelas. Kalau Rasul kalau kita lihat ini enggak ekstrim. Orang hanya menganggap ini qadarullah dan tidak kemudian ini hanya hasil kemampuan manusia saja yang menentukan hasil akhirnya. Tapi Rasul dua-duanya sebagaimana Allah perintahkan. Sobar dulu, ikhtiar dulu. Wassalah. As-sholatu bima'na doa. Maka yang dimaksud sholat di situ adalah doa. Kenapa doa? Begini. Semua selain Allah itu makhluk. Saya ulangi, semua selain Allah adalah semua makhluk itu taat, apapun kecuali iblis. Ilah iblis, kecuali iblis. Apa wastakbar? Iblis itu wis pokoke istikbar itu sombong. Apa memengan. Jadi nek nang wong memengan karo sombong kuwi kancane iblis. Jenenge lho sing. Saya ngomongso. Sing sombong biasanya ganteng banget, ayu banget, cukup banget, pinter banget. Nah ini kan mboten nenten sik banget. Begitu. Jadi ketika kita pahami ayat itu, kita suruh ikhtiar dulu. Kemudian doa. Kenapa doa? Karena ini semua yang mengendalikan Allah. Semua taat, termasuk taun, termasuk corona ini. Mbak Corona sama Mas Covid itu juga makhluk. Saya bayangkan corona ini cantik piye rada tomboy. Nek Covid iki ya rada sing bluyuran ki gampang beranak pinak mereka itu. Nah, maka ketika kita ambil pelajaran dari Rasul, nek eneng penyakit lunga to kaya dene kowe diuyak singa. Tapi ada saya pernah dapat pelajaran dari Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar, Syekh Mbak Kiai Ibnu Hajar. Tanggane Pak Wahyu. Nah, saya kan sering sowan. Nek ana murite, ya nek jeneng nyecep ilmune ya murid. Ning rak gur masalah kuwi. Nek masalah poligami ini belum. Lah Mbah Benu itu ngasih pelajaran. Nek penyakit iki kaya kirik saumpamane.
Nggih Mbah kula cocok. Munggono ki gur cilik jenenge iki kek kuwi tok balang tok sabet kowe lunga. Ning nek wis gedhe sak sapi kek wis terlatih. Wis biasa dinggo berburu, biasa nggo perang, biasa dinggo melacak ini itu. Dan dia itu taat dengan pelatihnya. Maka ketika engkau diserang anjing herder itu panggil yang empunya, minta tolong yang berlindung kepada yang punya. Maka demikian juga ta'un kata Rasul. Ketika ta'un itu atau virus itu sudah merebak, ini semua dikendalikan oleh Allah, maka yang paling aman setelah usaha adalah berlindung kepada yang punya corona, kepada yang menciptakan corona. Nah, ono berlindung kali tentara Cina. Wah, jangan. Malah kepiye? Innallaha anzala da'a wa dawa'a. Sebenarnya Allah menurunkan penyakit meskipun itu efek dari manusia karena kecobaan geragase, tapi tanpa izin Allah tidak akan jadi. Jadi jadinya virus ini karena izin Allah. Yang geragas toh. Cindil tikus anggo saos ya. Itu ular nas ya kanggo saos. Jane Wuhan karo Gunung Kidul ki berpopo. Betulnya kalau nganggo saus kene bawang uyah tumbar. Jadi ketika sudah merebak, maka tidak ada yang paling aman kecuali minta perlindungan kepada yang punya. Begitu. Maka ketika kita ingin dilindungi, kita ingin berlindung, kita ingin terbebas dari wabah itu, ikhtiar maksimal dan berdoa. Karena bagi Allah itu mudah. Meskipun kemudian Allah menyampaikan Allah orang rubah nasib wong sebelum dia merubah nasibnya dirinya sendiri. Begitu. Sehingga ada ikhtiar, Allah diberi peluang. Uyaan, nek ora gelem mlayu tubruken. Ning kok nek mlayu uyaan sing tenanan, berakatan. Ning nek jerit njaluk tulung ya Allah ngono kek aja. Nah, begitu. Ini nek sing ora gelem usah ngopo-ngopo gerbrak-brok barakane ya berakatan. Gitu. Berakatan. Ini nek gelem mlayu, nah uyaan men tenanan lek kaya apa? Sekuat apa? Kok wis meh lempoh kae wis iwah kiwi nangis, tulung-tulung. Nek ngantek nyebut aku, aja pisan-pisan mbok uyak. Nah, begitu. Sehingga bisa jadi kita belum ini karena kita belum tenangan lek tulung-tulung sama Gusti Allah. Atau usaha aja belum. Begitu. Untuk itu jalan tengahnya adalah ikhtiar maksimal. Nah, bagaimana ikhtiar? Ya memahami apa yang menjadi ancaman itu. Ular tahu, nek ora paham, ya akhirnya melayu sampai ke neng kalenan. Padahal nek dipahami, wah, anggere ora didemok wae ora apa-apa, kecuali dicekel cek tekek gulu. Nah, ini agak kerasa. Polbok ke kaos. Nah, gitu. Agak berefek. Corona juga gitu. Ternyata asal kita paham bahan dasarnya itu mudah hancur dengan deterjen, kemudian disinfektan, ya kan? Sehingga ibu-ibu sing penting sregep nyuci, sregep ngepel, aman. Ini nek 6 cuci, 6 pingko dipel, ya kurang glundung dhisik. Kayak juragane ngrabeni pembantune. Lha aja kongkonan. Angger nyuci piring kongkon. Nah, itu. Sehingga bagaimana menjaga kebersihan. Kemudian cara penularannya kan dari percikan. Meskipun terpapar nek ora mercik-mercik, ya ora apa-apa janjane. Nek kadang peragawan buka kek. Iki jenenge kurang gawean. Ora. Gandeng-gandeng biyen terpapar aku idonono mbok mencedhek sama. Kuwi ya jenenge kurang gawean. Wis biasa wae. Sehingga bagaimana kemudian upayanya? Ya kalau yang sudah terpapar pakai lah begitu. Jangan kemudian sing waras virus do nganggo kabeh gek seloro ora geduman. Ya kan? Wabah entek.
Lah sing waras miris itu anggo topeng. Itu. Akhirnya kurang memahami bagaimana penyakit itu, akhirnya salah dalam kemudian berbuat. Gitu. Jadi bagaimana kita bersih-bersih atau hidup dengan pola hidup sehat, pola hidup bersih, begitu. Cuci tangan. Sekarang sudah banyak bagaimana cuci tangan. Ini mungkin selama ini banyak wong-wong kembroh sehingga nek didatangkan corona akhirnya doresian. Nah, mungkin kukune ireng-ireng gitu. Bar jebriti renteng ya kayak madang. Saya wis rada kacek. Sebenarnya Allah itu menyatakan la yaktirullahu sayyan illa lil hikmah. Ora bakal Allah nakdirke apa wae termasuk mesti kejaba mesti Allah pasti maringi hikmah. Ada hikmah di balik itu. Begitu deh. Seperti apa ketaatannya, kepasrahannya. Sebab hanya itu. Ya sak ambu-ambu wong iso mlayu nek diuyak singa apa herder iki sesuk lempong. Sak ambu-ambu kita menghindar punya masker, wah aku ora mungkin loro. Aku maskeran, aku duwe madu pirang-pirang. Bapak bojoku ora gelem tak madu tak nggo dhewe. Lah mbok kaya ngono kuwi sesuk ya apa ora betah penyakit. Nek Allah wih berakoten ya berakot. Wong pelatih itu sudah luar biasa. Allah itu punya sifat jabar, bisa memaksakan makhluk. Meskipun enggak masuk akal, geni iki panas. Ning Allah dawuh, ya narukun ibadah. Geni ademo, selamatno Ibrahim. Ya. Corona, uyaan sik jembling-jembling. Ora gelem salat. Kemproh-kemproh. Nah gitu. Sing sepatu kas kaki ning sorlong. Kulit durian ya tidak bantal. Paranono gue. Begitu. Sehingga dengan ilmu kita akan tentrem lah meskipun kita tidak bisa 100% pasti selamat. Nah, kemudian disempurnakanlah itu dengan minta tolong kepada Allah. Sehingga ada doa yang dulu tidak sering dibaca, sekarang hampir-hampir semua membaca. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit jelek lainnya. Nah, ini bisa dibaca. Jadi dengan cek doa-doa itu pasti ada doa mohon perlindungan dari penyakit, termasuk sayyi'il asqam, penyakit yang jelek sekali yakni corona yang sampai merebak. Itu Allah yang kuasa. Kenapa kok sampai penyakit kulit barang? Ya kan banyak. Panu, kadas, urapan itu banyak. Sisan sik ndonga kan njaluk perlindungan. Ora kena corona, kena kadas sak awak ya wis. Ya ora rupa. Itu penyakit-penyakit yang oleh Rasul dari dulu sudah diprediksi ini jadi nanti merepotkan manusia. Jadi baros itu nek sik nyerang wit gedang jenenge baros. Gedang rak akeh kulite to wis. Maka nggo ngeling-eling baros itu penyakit kulit. Apapun yang menyerang kulit kita, termasuk kanker kulit atau apapun. Kemudian junun. Junun itu penyakitnya. Nek wong sik tersang jenenge majnun. Majnun iki gila. Yo gila harta akhirnya dia kemudian orang ngerti halal haram. Kedanan bojone wong akhirnya neng omah ora tentrem malah wianan karo bojone wong. Kalau di sini enggak ada sih gitu-gitu. Enggak. Judam itu penyakit kusta, lepra. Itu yang mengganas waktu itu. Kemudian
sayyi'un itu sing jelek-jelek, asqam itu penyakit. Wasayyi'il asqam, semua penyakit yang membahayakan lainnya, termasuk ini corona. Nah nggak bisa bahasa Arab, bahasa Jawa. Ya Allah, kula nyuwun perlindungan dumateng Paduka saking penyakit. Nah, jenengan sebut penyakit itu penyakit galak, penyakit keset, penyakit memeng, penyakit napa-napa lah sik marai kita niki janjane sakit nih tidak berdaya mengatasi penyakit kulit. Niki. Itu sehingga dari sini bisa kita pahami ketika kita memahami penyakit corona kayak apa harus dengan ilmu itu, maka bagaimana upaya preventif supaya tidak tertular, maka tidak ada kontak langsung dengan yang sudah dinyatakan positif. Lah pripun nek kek mboten pareng ngaji, mboten pareng jamaah, mboten pareng Jumatan niku. Kalau Din Samsudin menyampaikan, ya memang kaidahnya seperti itu. Kalau ada sudah betul-betul mengancam jiwa, itu jiwa itu yang didahulukan. Haram itu jadi halal kok. Manten anyar, udan dua rong mlebu gua, ambruk brus ketutup. Enenge kursi boyo, babi, ula, babi, bojone. Nah, kayak ngele. Angger ngemake singa ngemake ya. Kowe sing tak pangan apa kowe mangan aku? Kalau tidak ada yang dimakan boleh makan babi, boleh makan apapun. Tapi tidak boleh menyelamatkan jiwa dengan menghilangkan jiwa. Mi abe kowe tak pangan wae Bang. Kan aku sing dipangan kamu kok njaba garek wedok kabeh ora seneng aku mrana. Nek kowe sing tak pangan gak aku iso ucul tak sesuk nek kono sebetulnya. Enggak boleh, tidak boleh menyelamatkan jiwa dengan mengorbankan jiwa, kecuali nek mati dengan sendirinya, nah itu boleh dimakan gitu loh. Jadi jiwa itu terpenting, agama itu bahkan di bawah jiwa. Maka ketika memang mengancam jiwa, Jumatan nomor keri. Kalau memang sak desa wis do watuk-watuk kabeh gembrukis kabeh. Ha ning sing watuk wis ing Cina kok. Ki nganggo dalil iki guna ora Jumatan nek terus kekitar terus anding masjid ya. Udah tudut. Wah, lha iku ora memahami kaidah fikih. Jadi yang dibolehkan kalau memang benar-benar sudah mengancam. Nah, itu yang menetapkan pemerintah, bukan kita. Bagiku bahaya itu. Aku rarek ngaji ora. Lah ngopo? Kalon wae. Lah iki dasare golek dalil dhewe. Yang bisa menetapkan itu darurat atau tidak itu bukan person, tapi pemerintah. Iya, kalau Nabi tetapkan ini gawat darurat, maka kemudian tidak boleh pindah-pindah. Ya itu ditetapkan, tidak kemudian menetapkan dewe-dewe. Kan enten sih kemudian ngayal-ngayal. Dasare arek mati ora corona ku mati. Kayak nekat Jumatan kamu kok kono wong meriang kabeh. Ya rampung. Begitu malah Jumatan aku tak Jumatan yang Wuhan. Wah lagi semua ya liane boros ya golek gawean bareng itu. Jadi kalau semua taati jenenge rampung 14 dina ta. Tapi ya sing taati gur pirang persen ngono ya bedine iki wis gedewe-dewe anggar pindah wong 14 dinane pindah wong iso do ora rampung-rampung. Begitu. Sehingga bagaimana kita harus berbuat, yaitu jaga diri, bersih diri, kemudian hal-hal yang menyebabkan penularan itu juga kita antisipasi. Kemudian meningkatkan kualitas ibadah, dan yang terakhir doa. Setelah doa pasrah, sudah. Sing penting wis usaha, wis donga. Lara ya dosane ilang, mati ya swarga. Bang eneng urip ning donya gerduring uring bojo. Kuwi jenenge wong wis ora karep urip ta. Ya ora ngono. Ikhtiar we urung meh.
Urip malah mikir angsuran. Kuwi jenenge ora karep. Ora kaya wong tuyak singa. Glendah-glendeh dibrakat ya men, ya remuk. Wong asam urat kok tuyak singa ya. Rasul ki aeng-aeng lek dawuh lho malah aeng-aeng ke Rasul iki. Tenanan nek Rasul ora gawe-gawe. Maka monggo lah kita menjaga dari wabah ini betul-betul. Jangan sampai kemudian kita menyepelekan. Tapi jangan sampai tingkat stres. Karena tidak ada gunanya juga kita stres. Karena imunitas itu akan turun ketika kita stres, wedi banget, sedih banget. Nah begitu sih, banget ini. Termasuk kedanan wong liya banget barang itu Pak. Kuwi iso marahi kayak mau kena corona. Ngaten kemawon doa kalau wau monggo pun apalake disuwun. Banyak zikir doa jenengan buka mapan zikir doa untuk menangkal atau berlindung dari penyakit atau wabah. Banyak. Syekh Google menyediakan. Ngaten nggih mau mugi sedaya sehat, sedaya selamat nggih. Sedaya benjang mlebet swarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.